إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka mengkaji agama kita, agama Islam. Dan lebih khusus pada malam hari ini, pengajian ini bertemakan stop terorisme atau aksi teror, yang pembahasan tentang ini sungguh-sungguh sangat diperlukan, terutama di masa sekarang ini banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang itu tergolong dari irhab atau teror. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sesungguhnya tindakan irhab atau teror muncul biasanya dari suatu pemahaman atau pemikiran atau keyakinan, sehingga keyakinan tersebut membuahkan suatu amalan seperti yang kita lihat, berbagai macam tindakan dan perbuatan yang sangat menggelisahkan umat. Ikhwani fillah rahimakumullah, keyakinan tersebut ada kalanya keyakinan yang bernuansa Islam, ada pula tentu keyakinan yang itu sama sekali di luar Islam. Sehingga tidak boleh kita lupakan bahwa sesungguhnya aksi teror itu dilakukan juga oleh selain muslimin. Bahkan kalau kita hitung-hitung apa yang mereka lakukan lebih besar dan lebih kejam dan lebih berbahaya. Ikhwan fillah rahimakumullah, anggap saja misalnya apa yang terjadi dari kekejaman terhadap muslimin di berbagai negeri yang waktunya tidak jauh dari kita sekarang ini. Misalnya apa yang terjadi di Palestina oleh orang-orang Yahudi. Jelas ini suatu tindakan teror yang sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Ahibati fillah rahimakumullah, hal yang serupa pun dilakukan di waktu-waktu yang lain oleh mereka orang-orang kafir terhadap muslimin. Namun yang kita bahas pada kali ini dan yang sungguh kita sayangkan adalah ketika aksi teror tersebut dilakukan oleh kaum muslimin dan dilatar belakangi suatu pemikiran atau keyakinan yang bernuansa Islam. Nah, ini sungguh sangat menggelisahkan kita, memprihatinkan kita selaku muslimin.
Karenanya akhirnya banyak tudingan-tudingan miring dan menyudutkan kaum muslimin secara umum, sehingga agama Islam ini diidentikan dengan aksi-aksi teror. Mestinya tindakan-tindakan teror tersebut yang dilakukan oleh oknum-oknum dari muslimin, yakni kecaman tersebut ditujukan kepada perorangan atau kelompok tertentu, bukan kepada muslimin secara umum. Karena nyatanya demikian, di mana Islam sangat menentang aksi-aksi teror atau irhab. Nabi SAW menggambarkan dalam sebuah hadis yang pendek namun sangat penting untuk kita ketahui pada saat semacam sekarang ini. Beliau mengatakan, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. La yahillu, tidak halal, li muslimin, bagi seorang muslim, an yurawwi'a musliman, untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Sungguh sabda Rasul SAW ini kalau kita pahami, kemudian kita terapkan pada masyarakat kita, maka kita akan mendapati kaum muslimin hidup dengan begitu tentram dimanapun dan kapanpun. Sekedar seseorang menakut-nakuti tidak halal baginya, apalagi mengangkat senjata walaupun itu bercanda. Nabi mengatakan, bukan dari golongan kami orang yang melakukan yang seperti itu. Nah, dan apalagi betul-betul melakukan aksi teror dengan membunuh, dengan meledakkan suatu tempat dan berbagai macam tindakan-tindakan seperti itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pemahaman yang memunculkan tindakan-tindakan seperti ini, kalau begitu adalah suatu pemahaman yang salah. Mesti ini suatu kekeliruan, bahkan kesesatan, karena membuahkan sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan Islam. Bila kita runut dalam sejarah Islam, ternyata memang yang seperti itu bukan sesuatu yang baru dilakukan oleh oknum-oknum muslimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentu bagi orang yang membaca sejarah, dia akan ingat bagaimana kisah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dijuluki Zunnurain. Dia meninggal karena ulah orang-orang semacam itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, mereka melakukan gerakan-gerakan tersebut bukan didasari suatu kepentingan duniawi, rebutan kekuasaan, bukan. Tapi mereka melakukan gerakan-gerakan itu di zaman Utsman atas dasar sesuatu yang agamis, alasan-alasan yang dikaitkan dengan agama. Entah itu ingkarul mungkar, melawan kezaliman, menuntut keadilan, menganggap pemimpin ketika itu zalim, dan alasan-alasan yang semacam itu. Apa yang terjadi akhirnya? Dengan provokasi dari Abdullah bin Saba al-Yahudi, muslimin terpengaruh terutama di daerah-daerah yang jauh dari Madinah,
di Mesir, di Syam, di Irak. Datanglah sekian banyak orang dalam rangka berdemo mengelilingi rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan menuntut tuntutan-tuntutan yang sampai sekian belas tuntutan. Ikhwan fillah rahimakumullah, singkat cerita akhirnya mereka mendapatkan jawaban dari Utsman, namun begitu cepatnya mereka terprovokasi lagi sehingga mereka datang lagi dengan akhirnya menumpahkan darah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terbunuhlah beliau di tangan orang-orang tersebut. Nah, setelah itu ujian demi ujian menimpa muslimin yang para aktornya adalah orang-orang seperti ini. Lihat berikutnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di tangan siapa ia terbunuh? Di tangan mereka juga. Amr bin al-As, Muawiyah hampir terbunuh. Oleh siapa? Oleh orang-orang itu juga. Nah, bila orang-orang yang mereka tergolong para sahabat Nabi yang mulia berani mereka bunuh, apalagi selain mereka, apalagi orang-orang biasa, rakyat biasa, apalagi orang-orang di zaman ini, tentu bagi mereka membunuh orang-orang tersebut sesuatu yang tidak berat. Yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika mereka meyakini bahwa tindakan itu sebagai amal ibadah, jihad fi sabilillah. Bahkan ketika itu mereka berperang dengan pasukan Ali radhiyallahu anhu dan memerangi para sahabat dengan niatan taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Amalannya apa? Membunuh siapa? Membunuh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, pemikiran dan paham mereka inilah yang kemudian diwarisi oleh orang-orang. Kemudian dari pemahaman itu pun timbul berbagai macam perbuatan-perbuatan. Ikhwan fillah rahimakumullah, baik kiranya ketika kita membahas tentang mereka, orang-orang Khawarij, kita mengetahui tentang beberapa prinsip-prinsip mereka yang menjadi dasar gerakan-gerakan mereka. Para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa yang pertama di antara dasar pemikiran mereka adalah at-tadayyun bil khuruj ala wulati al-amr wa adam as-sami wa ta'a lahum bil ma'ruf. Mereka menjadikan salah satu ajaran agama mereka adalah memberontak para penguasa dan tidak taat kepada mereka. Ini merupakan salah satu pokok penting dalam ajaran mereka. Tentu mereka membungkusnya dengan sebuah bungkus yang nampak indah. Apa bungkusnya ini? Bungkusnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ketika mereka membungkus dengan slogan amar ma'ruf dan nahi mungkar, nampak bagus, menarik simpati orang. Karena apa? Karena memang di antara prinsip ajaran Islam adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar, melarang dari yang mungkar, memerintah kepada yang baik. Siapa yang enggak suka? Tapi rupanya mereka punya maksud tertentu dari istilah tersebut, yaitu mereka terapkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini kepada para penguasa yang mereka anggap
tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Kalau kita memahami amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagai ahlus sunnah wal jamaah, amar ma'ruf kepada setiap orang dan masing-masing ada caranya, cara yang hikmah, ya, terkadang lembut, terkadang keras, masing-masing pada tempatnya. Bagaimana amar ma'ruf dengan rakyat jelata, bagaimana amar ma'ruf dengan penguasa, ada aturannya dalam ahlus sunnah. Tapi orang-orang Khawarij, mereka menitik beratkan amar ma'ruf ini justru kepada para penguasa yang mereka nilai telah melakukan kekafiran. Ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika ditanya oleh seorang penanya mengenai apa yang terjadi ketika itu di Saudi Arabia tentang adanya orang-orang yang tidak memandang wajibnya berbaiat kepada pemimpin yang muslim dan meyakini harus memberontak. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, hada dinul khawarij. Ini adalah agamanya orang-orang khawarij. Keyakinan seperti ini merupakan ajaran orang-orang khawarij. Ikhwanu fillah rahimakumullah, mereka ketika meyakini keyakinan yang pertama tadi, prinsip yang pertama dilandasi oleh prinsip yang lain. Apa prinsip yang lain itu? Yaitu mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Pengkafiran terhadap para pelaku dosa besar ini, kalau di zaman dulu begitu nyata. Setiap orang yang berbuat dosa besar maka kafir. Tapi untuk di masa-masa belakangan ini terkadang tidak begitu nyata. Kenapa demikian? Karena mereka menitik beratkan pengkafiran dengan perbuatan dosa besar ini pada dosa-dosa tertentu dan pada orang-orang tertentu. Anggap misalnya tadi penguasa, mereka yang selalu disoroti. Ketika penguasa dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, ini dosa besar, ini kafir. Ya, begitu. Disoroti penguasa dari sini, kemudian dikafirkan. Kemudian setelah itu muncullah aksi-aksi sebagai tindak lanjut daripada perbuatan dan keyakinan itu. Namun mereka terhadap dosa-dosa besar yang lain terkadang kurang perhatian. Dan juga terhadap golongan yang lain, misalnya rakyat biasa, tidak begitu perhatian ketika mereka juga ikut misalnya berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, padahal pertama tentang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Azza wa Jalla, tidak semudah itu orang dikatakan kafir. Seperti diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, kalau ada orang berkeyakinan betul-betul selain hukum Allah lebih bagus, ya, boleh lebih bagus atau sama, nah ini baru seorang dikatakan kafir. Dan itu urusan keyakinan. Sulit kita mau mengungkap keyakinan orang. Kalau sekedar seorang berbuat, menjalankan, ini tidak bisa kemudian serta-merta kita menvonisnya sebagai orang kafir. Jadi masalah ini masalah yang cukup rumit. Tidak semudah apa yang mereka
tudingkan kepada para penguasa. Nah, jadi dengan prinsip kedua ini mengkafirkan seorang yang berbuat dosa besar, mereka kemudian melakukan gerakan-gerakan tersebut, lebih khusus terhadap para penguasa. Namun lambat laun juga muncul pengkafiran-pengkafiran dengan dosa-dosa besar yang lain. Walaupun terkadang tidak secara terang-terangan. Seperti misalnya tokoh-tokoh mereka yang sebagiannya hidup di Saudi Arabia misalnya, anggap seperti Safar al-Hawali, Salman al-Auda, dan yang lain. Mereka terkadang mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang termuat padanya pengkafiran terhadap pelaku dosa besar. Seperti khamr, zina. Kita meyakini bahwa itu dosa besar, haram. Tapi itu kefasikan. Masih orang yang melakukannya dikatakan muslim selama tidak menghalalkan. Tapi mereka rupanya sekedar dengan perbuatan mereka mengkafirkan para pelakunya. Nah, ini prinsip yang ternyata akhirnya muncul juga dari lisan-lisan mereka, warisan dari orang-orang Khawarij yang terdahulu. Ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian berikutnya di antara prinsip-prinsip mereka adalah tahyijun nas wa igharu sudurihim 'ala al-hukam bi dzikri ma'ayibihim wa ta'an fihim. Tahyij yakni memprovokasi orang-orang dan membuat panasnya dada mereka terhadap para penguasa dengan menyebutkan aib-aib mereka, dengan mencela mereka, dan menampakkan bahwa mereka menentang para penguasa. Ikhwan fillah rahimakumullah, cara seperti ini adalah cara-cara orang Khawarij dan keyakinan mereka. Islam tidak mengingkari adanya kekurangan pada penguasa. Seperti Nabi katakan, akan muncul di akhir zaman pemimpin yang begini dan begini. Ya, ta'rifuhum wa tunkir. Kamu tahu kebaikan mereka dan kamu lihat kemungkaran mereka. Tapi Islam memberikan solusi bagaimana cara menyelesaikan, bagaimana cara menasihati, bagaimana cara meredam. Namun kita melihat orang-orang Khawarij menyimpang dari ajaran Islam dalam hal ini. Mereka justru cenderung memakai cara-cara provokasi, membuat masyarakat gelisah terhadap para penguasanya, sehingga semakin benci dan semakin benci, tersulut oleh provokasi mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, apa dampak daripada yang seperti ini? Dampaknya adalah hilangnya kewibawaan pemerintah. Kalau kewibawaan pemerintah itu hilang, apa yang terjadi? Kekacauan akan terjadi di mana-mana. Di mana tiap orang tidak merasa takut atau tidak segan dengan pemerintahnya, sehingga berbuat apa saja. Nah, ini sangat bertentangan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan dahulu, kana kubara'una yanhana an nasubba umara'ana. Para pembesar kami, yang mengucapkan siapa? Anas bin Malik. Para pembesar kami, yakni pembesar para sahabat,
yanhana an nasubba umara'ana. Mereka melarang kami untuk mencerca para penguasa kami. Ahibati fillah rahimakumullah. Dulu muncul seorang penguasa yang cukup jahat, bahkan sangat jahat, yaitu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yang mendapat julukan dan sebutan secara resmi dari Rasulullah sebagai Al-Mubir, pembinasa. Ya. Inna fi Thaqif kazzabun wa mubir, kata Nabi. Muncul dari kabilah Thaqif kazzabun dan mubir, seorang pendusta dan seorang pembinasa. Siapa si pembinasa tadi? Kata Asma radhiyallahu anha kepada Al-Hajjaj, "Ammal mubir fala ikhaluhu illa anta." Adapun si pembinasa itu, wahai Hajjaj, tidak kukira kecuali kamu. Pimpinan yang sangat kejam. Orang-orang mengeluhkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kekejaman penguasa itu. Sudah gusar orang-orang dengan kekejamannya. Tapi Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Isbiru, sabar kalian. La yati zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sami'tuhu min nabiyyikum." Sabar kalian. Tidaklah muncul suatu zaman kecuali yang setelahnya akan lebih jelek daripada zaman itu. Aku dengar ini dari Nabi kalian. Nah, ini sikap Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengetahui kata-kata mutiara dari Rasulullah, hadis-hadisnya, yang membimbing umat bagaimana menghadapi para penguasa yang jahat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang juga masih hidup ketika itu, tetap salat berjamaah di belakang Hajjaj. Dia katakan kepada orang-orang, kalau Hajjaj mengatakan, "Ayo kita membunuh," saya nggak akan taat. Tapi ketika dia mengatakan, "Ayo kita salat, hayya 'alas shalah," ya, saya mau taat. Lihat bagaimana sikap Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tapi tidak seperti itu sikap orang-orang Khawarij. Mereka justru cenderung kepada sikap-sikap yang provokatif terhadap para penguasa mereka. Tahyijul hukam. Ini betul-betul cara yang tidak bijaksana. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian berikutnya di antara pokok-pokok keyakinan mereka adalah mereka mengkafirkan juga penguasa dengan alasan lain. Selain tadi tidak berhukum dengan hukum Allah, juga kadang mereka beralasan dengan alasan pemerintah telah meninggalkan jihad. Terkadang juga dengan alasan yang lain, pemerintah berloyal dengan orang-orang kafir. Nah, ini yang sering kita dengar dari apa yang mereka sebutkan. Ini kembali kepada pemahaman yang salah, bahkan pemahaman yang sesat terhadap apa itu jihad dan apa itu berloyal kepada orang kafir. Pemahaman tentang jihad telah mereka batasi dalam batas yang sempit, yaitu perang melawan orang-orang kafir. Itu pun diselewengkan. Bagaimana kalau diselewengkan? Iya, karena mereka sampai beranggapan bahwa setiap orang kafir, ya, sampai orang-orang yang datang tidak tahu menahu mereka bunuh.
para turis. Ya, ulama mengatakan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan tidak boleh membunuh mereka para turis. Kenapa? Mereka datang ke suatu negeri dari negeri muslimin dengan jaminan keamanan. Mereka termasuk muahad, kafir yang ada perjanjian, bukan kafir harbi. Sehingga fatwa ulama mengatakan tidak boleh mereka dibunuh, bukan harbi. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berpemikiran khawarij, mereka membunuh para turis itu dan menganggapnya sebagai jihad. Nah, ini penyelewengan terhadap makna jihad. Dan masih banyak lagi hal-hal yang terkait dengan penyelewengan tersebut. Berloyal dengan orang-orang kafir. Dengan mudahnya ketika ada seseorang mungkin berjabatan tangan dengan orang kafir, mungkin menjalin kerjasama dalam perdagangan atau hal-hal yang lain, kerjasama dalam bidang politik, hal-hal yang kalau kita lihat sebagiannya sesuatu yang secara syar'i boleh, tapi tidak begitu dengan pandangan mereka. Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala memperingatkan kepada kita tentang kekeliruan pemahaman dalam hal ini. Banyak hal yang sifatnya itu adalah muamalah yang boleh, dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dianggap oleh orang-orang bahwa itu adalah bentuk loyalitas pada orang kafir. Coba lihat bagaimana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hubungan-hubungan tertentu dengan orang Yahudi. Coba sedikit kita berpikir, melihat sejarah beliau dengan mengambil pelajaran. Masa itu bukankah itu masa perang? Ya. Sejak tahun kedua Hijriah perang Badar, terus tahun demi tahun Nabi SAW melakukan peperangan dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan musyrikin, pihak-pihak tertentu yang mereka tergolong kafir harbi. Tapi kalau kita lihat di sisi lain, Nabi SAW melakukan beberapa hubungan dengan orang-orang Yahudi. Apa itu? Bukankah Nabi ketika meninggal, Nabi masih punya hutang? Hutang kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunun inda Yahudiyin. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kondisi baju besi Nabi masih tergadai di orang Yahudi. Kenapa? Beliau beli kurma berhutang, dijadikan baju besi beliau sebagai barang gadaian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membantu beliau seorang Yahudi. Ketika orang tersebut sakit, Nabi menjenguknya. Sampai pada akhirnya Nabi katakan, masuk Islamlah engkau. Si anak Yahudi tadi menoleh kepada ayahnya. Ayah itu mengiyakan, mengisyaratkan untuk taat kepada Nabi. Akhirnya masuk Islam. Ya, Nabi sangat bahagia. Alhamdulillah, alladzi anjahu minan nar. Jadi syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Maksud dari kisah tadi, ternyata Nabi punya hubungan dengan Yahudi tadi, sampai bahkan menjenguknya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, hal-hal yang seperti ini Ali radhiyallahu anhu juga pernah bekerja kepada dengan orang Yahudi
mengambilkan air setiap satu timba dapat satu butir kurma. Hal seperti ini adalah muamalah yang boleh dan tidak tergolong loyal kepada orang-orang Yahudi. Ulama rahimahullah menerangkan yang tergolong loyal kepada orang-orang kafir dan itu sebagai suatu perbuatan yang murtad dari dinul Islam apabila mereka melakukan loyal tadi dengan perasaan atau keyakinan pengagungan terhadap agama mereka, suka terhadap agama mereka, membenarkan agama mereka dan yang semacam itu. Ini yang membuat seseorang itu kufur dari dinul Islam dikarenakan loyalitas. Ya, qalbi. Jadi ahibati fillah rahimakumullah, kembali kepada pemikiran Khawarij. Mereka seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sufahaul ahlam. Orang-orang yang bodoh pemikirannya. Orang-orang yang hanya berpatokan kepada pemahaman mereka, itu pun pemahaman yang dangkal. Tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Yang pemahaman sahabat itu pemahaman yang terjamin kebenarannya. Ingat cerita kedatangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada orang-orang Khawarij. Dia mengatakan, "Jitu min indi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa fiikum minhum ahad." Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah dan tidak seorang pun dari sahabat beliau yang bersama kalian satupun. Ya, jauh dari pemahaman para sahabat, memahami agama dengan akal pikiran mereka, itu pun pemahaman yang keliru. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, ini beberapa pokok-pokok pemikiran orang-orang Khawarij yang menjadi pertanyaan kita, apakah di masa-masa semacam sekarang ini ada mereka? Ya, tentu jawabannya ada. Sebagiannya membentuk sebuah negara. Seperti Khawarij yang dari golongan Ibadiyah, mereka memiliki kekuasaan di Oman. Tapi selain itu, apakah ada? Ya, ini hal yang perlu kita ketahui. Memang dalam suatu kelompok yang bernama kelompok Khawarij, setahu saya tidak ada zaman sekarang ini yang menamakan diri kami adalah orang-orang Khawarij. Nampaknya tidak ada. Tapi jangan dikira bahwa wujud orang-orangnya tidak ada. Karena Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita dalam hadis beliau mengabarkan kepada kita suatu berita yang pasti. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, yansha'u nash'un yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu tarafihim. Akan muncul suatu kelompok membaca Quran tidak melampaui tenggorokan mereka. Enggak paham, hanya di mulut, enggak dipahami oleh kalbu mereka. Kullama kharaja qarnun qutih, tiap kali tanduk mereka muncul dipotong. Kata Ibnu Umar, aku mendengar yang seperti ini dari Nabi lebih dari 20 kali. Hatta yakhruja fi iradihim ad-dajjal. Sampai nanti muncul dari tengah-tengah mereka Dajjal. Jadi Dajjal muncul dari tengah-tengah mereka. Na'udzubillah. Dajjal itu kapan? Akhir zaman. Berarti Khawarij itu ada apa enggak? Ya, ada terus kalau begitu sampai akhir zaman. Makanya Syekh Fauzan hafizahullah taala ketika ditanya, "Hal yujadu fi hadzal zaman man yahmilu fikra al-Khawarij?"
Apakah ada di zaman ini orang-orang yang membawa pemikiran Khawarij? Kata beliau, ya subhanallah. Heran beliau dengan pertanyaan ini. Hadzal mawjud alaysa huwa fi'lul Khawarij? Ini yang ada. Berbagai macam tindakan-tindakan teror ini. Bukan ini perbuatan orang-orang Khawarij. Takfirul muslimin. Wa asyad min dzalika qatlul muslimin. Mengkafirkan, membunuh orang-orang muslimin. Al-i'tida' alaihim. Berbuat jahat terhadap mereka. Hadza mazhabul Khawarij. Ini adalah mazhabnya orang-orang Khawarij. Ahibati fillah rahimakumullah, oleh karenanya didefinisikan oleh Asy-Syahrastani dalam kitab beliau Al-Milal wan Nihal. Definisi seorang Khawarij adalah kullu man kharaja 'ala al-imamil haq. Setiap orang yang memberontak terhadap seorang pimpinan yang benar. Alladzi istaqaqat 'alaihi al-jamaah, yang disepakati oleh masyarakat dia sebagai pimpinan. Yusamma kharijiyan, dia disebut khariji, mengikut Khawarij. Sawa'un kana al-khuruj ayyam as-sahabah, sama saja apakah itu terjadi di zaman sahabat, ala al-a'immat ar-rasyidin, terhadap para khulafa ar-rasyidin, atau ba'dahum, atau setelah mereka. Nah, ini orang-orang Khawarij menurut definisi Asy-Syahrastani. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau begitu sekali lagi mereka di zaman ini tentu ada. Memang tidak setiap orang bisa mengetahui. Bahkan Syekhul Islam rahimahullah mengatakan di zaman itu, ammal yaum fala ya'rifuhum aktsarun nas. Adapun di masa sekarang ini tidak mengetahui mereka kebanyakan orang-orang. Adapun di masa sekarang ini banyak orang yang tidak tahu tentang mereka. Apalagi di zaman kita ini yang ulamanya sedikit, pemikiran macam-macam, mengatasnamakan Islam banyak, berslogan-slogan yang bagus-bagus kelihatannya banyak, makanya tersamarkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, oleh karenanya perlu kita mempelajari hal ini dengan sifat-sifat tadi. Kita akan mengetahui siapa yang tergolong Khawarij, walaupun dia tidak mengatasnamakan saya seorang Khawarij. Ikhwan fillah rahimakumullah, tindakan-tindakan seperti yang kita sebutkan sifat-sifatnya, bukankah itu ada di masyarakat kita? Di dalam maupun di luar negeri. Banyak. Dan subhanallah, yang di dalam negeri ini, kalau kita runut, dari mana asalnya? Dari luar negeri. Dari Timur Tengah. Ada yang dari Saudi Arabia, ada yang dari Kuwait. Ya. Dari Saudi Arabia misalnya tokoh-tokohnya Bin Laden, Aid Al-Qarni, Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali. Nampaknya kalau kita lihat sekilas bacaannya buku-buku Ahlus Sunnah, Tahawiyah, Wasithiyah, tapi diselipkan dari keterangan-keterangan itu pokok-pokok pemikiran Khawarij. Kemudian yang di Kuwait misalnya, kemana kiblatnya? Abdurrahman Abdul Khaliq yang memiliki pemikiran-pemikiran Khawarij. Walaupun dia nggak mengatakan saya Khawarij, bahkan dia mengatakan saya Salafi. Ya, itu ucapan dia. Tapi dia dengan Jum'iyah Ihya Turad, yang dia menjadi tokoh di tengah-tengah Jum'iyah tersebut. Kalau kita lihat sifat-sifat tadi yang kita sebutkan, nampak ada pada mereka. Mengatakan para penguasa mereka itu munafik, mengingkari penguasa secara terang-terangan, berdemo melawan kebijakan-kebijakan penguasa di sana. Dan ini semuanya terbukti dari omongan-omongan mereka yang ada, baik resmi dari tokoh-tokoh mereka yang kelas atas, ataupun tokoh-tokoh mereka yang sebagainya kita kurang kenal. Tapi itu jelas ada. Ahibati fillah rahimakumullah, barangkali kita berkata, mungkin memang pemerintah Kuwait itu kafir.
Nah, ini mungkin menjadi syubhat mereka. Apa jawabannya? Seorang ulama, Syekh Al-Anjari dari Kuwait juga menanyakan kepada Syekh bin Baz ketika itu, "Ya Syekh, bagaimana tentang pemerintah Kuwait ini? Apakah tergolong pemerintah muslimin atau bagaimana?" Beliau mengatakan, mereka adalah hukamul muslimin. Kata Syekh bin Baz, mereka adalah hukamul muslimin, para penguasa muslimin. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kalau ternyata mereka itu adalah para penguasa muslimin, kenapa tindakan-tindakan Abdurrahman Abdul Khaliq beserta Jum'iyah Ihya'ut Turath seperti itu, melakukan gerakan-gerakan yang sama persis dengan perbuatan orang-orang Khawarij, walaupun mereka tidak mengaku diri mereka sebagai Khawarij? Sangat disayangkan. Dan apalagi ketika mereka mengatakan kami Salafi. Sungguh ini adalah menodai nama Salafiyah. Padahal kalau kita pelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Salafiyah sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip mereka. Nah, dengan ini ikhwan fillah rahimakumullah, kita ini yang di Indonesia harus berhati-hati. Tidak setiap yang datang dari Timur Tengah kemudian kita anggap itu sebagai suatu kebenaran. Kita harus selektif. Kita memiliki warisan dari ulama kita, Al-Quran dan Sunnah, yang diterangkan oleh mereka dengan pemahaman para sahabat. Pelajari itu. Kemudian pahami dengan benar. Maka kita akan bisa menilai yang di dalam ataupun di luar negeri, siapa yang terpengaruh pemikiran-pemikiran Khawarij dan siapa yang tidak. Kalau kita telah mengetahui hal ini, maka kita harus punya prinsip sebagaimana diterang oleh para ulama, tidak boleh kita ada unsur ta'awun, bantu-membantu dengan mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian bantu-membantu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam rangka ism, perbuatan dosa, permusuhan, pelanggaran agama. Bahkan kewajiban kita adalah apa? Memperingatkan. Kewajiban kita adalah memperingatkan dari kesalahan-kesalahan. Ikhwan fillah rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.